Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Selamat siang peserta LDKS yang Bapak banggakan dan Bapak cintai. Pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi tentang etos kerja, etika dan perilaku, juga sikap mental seorang pelajar. Namun sebelumnya, Bapak mengucapkan selamat kepada Ananda yang terpilih menjadi Ketua OSIS yang baru dan semua pengurus periode 2021-2022. Dan terima kasih kepada Ketua OSIS yang lama beserta pengurusnya yang telah bekerja membawa nama baik OSIS dan madrasah yang kita cintai. Peserta LDKS yang Bapak banggakan, tak lupa Bapak berpesan untuk selalu taat kepada protokol kesehatan, jaga kesehatan, tetap semangat, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Para peserta LDKS, materi kali ini Bapak akan membahas tentang pertama yaitu pengertian etos kerja, yang kedua faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja, yang ketiga ciri-ciri etos kerja, yang keempat cara menumbuhkan sikap etos kerja, dan yang kelima adalah contoh sikap mental. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai pembahasan materi. Etos kerja, etika dan perilaku atau sikap mental pelajar. Nah, materi yang pertama adalah pengertian etos kerja. Etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Jadi sikap etos kerja di sini tidak hanya dimiliki oleh individu saja, melainkan dapat dimiliki oleh kelompok ataupun masyarakat. Nah, mengenai pengertian etos kerja, para ahli banyak yang mendefinisikan etos kerja. Namun di sini Bapak hanya mengambil dua contoh. Yang pertama adalah menurut Tamara, yaitu tahun 2002. Tamara mengemukakan ciri-ciri dari etos kerja itu adalah tepat waktu, moralitas, kejujuran, komitmen, kuat pendirian, disiplin, tanggung jawab, percaya diri, dan kreatif. Itu menurut Tamara. Dan yang kedua adalah menurut Midral dalam Suseno. Menurut Midral ada 12 etos kerja yang dianggap penting dalam mensukseskan pembangunan. Apa saja ke-12 etos kerja itu? Adalah yang pertama efisien, 2 kejujuran, 3 sikap tepat waktu, keempat kesederhanaan, kelima kerajinan, 6 mengikuti rasio dalam mengambil keputusan dan tindakan, 7 sikap bekerja sama, 8 sikap bersandar pada kekuatan diri, 9 sikap mau bekerja sama, 10 kesediaan untuk berubah, ke-11 kecepatan dalam menggunakan kesempatan, dan yang ke-12 adalah kesediaan memandang jauh ke depan. Nah, dari ke-12 ini Bapak garis bawahi yang sangat penting sekali untuk kita laksanakan sebagai peserta LDKS, yaitu kesediaan untuk berubah.
Jadi Bapak harapkan melalui kegiatan LDKS ini kalian harus bersedia untuk berubah. Nah, itu poin yang paling penting. Selanjutnya materi yang kedua adalah faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja. Yang pertama adalah agama. Pada dasarnya agama adalah suatu sistem nilai yang akan mempengaruhi atau menentukan pola hidup para peserta atau para penganutnya. Jadi cara berpikir, bersikap, bertindak seseorang itu tentu diwarnai oleh ajaran agama yang dianut. Apabila seseorang tersebut sungguh-sungguh dalam kehidupan beragama, insya Allah apapun kita bisa. Yang kedua adalah faktor budaya. Sikap mental, tekad, disiplin, dan semangat kerja masyarakat disebut juga sebagai etos budaya. Dan cara operasional etos budaya ini juga disebut sebagai etos kerja. Jadi kualitas etos kerja tersebut ditentukan oleh sistem orientasi nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Dari adat kebiasaan menjadi budaya. Yang ketiga adalah kondisi lingkungan atau geografis. Lingkungan alam mendukung dan mempengaruhi manusia berada di dalamnya melakukan usaha guna bisa mengelola dan mengambil manfaat dari alam ini, dan bahkan bisa mengundang pendatang untuk turut mencari penghidupan di lingkungan tersebut. Yang keempat, etos kerja di sini yang keempat adalah faktornya pendidikan. Etos kerja tidak dapat dipisahkan dengan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia akan membuat seseorang mempunyai etos kerja yang keras. Nah, peserta LDKS ini sedang digembleng, dilatih dasar kepemimpinan. Kenapa? Karena untuk masa periode 2021-2022 OSIS atau MTS Negeri 5 Kuningan ini maju dan mundurnya berada di pundak kalian. Itu dengan pendidikan. Dan yang kelima adalah motivasi intrinsik. Intrinsik di sini adalah individu dari dalam diri kita sendiri. Individu yang hendak mempunyai etos kerja yang tinggi ialah individu yang bermotivasi tinggi. Etos kerja adalah suatu pandangan dan sikap yang didasari oleh nilai-nilai yang diyakini seseorang atau individu. Nah, anak-anakku sekalian, materi selanjutnya adalah ciri-ciri etos kerja. Nah, etos kerja juga di sini mempunyai ciri-cirinya. Berikut adalah ciri-ciri yang mencerminkan sikap etos kerja. Nanti kalau kalian sudah lepas mengadakan kegiatan LDKS ini, kita bisa melihat apakah berhasil atau tidaknya dengan melihat ciri-ciri yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kecanduan terhadap waktu. Salah satu esensi dalam hakikat dari etos kerja yaitu cara seseorang menghayati, memahami, dan merasakan betapa berharganya waktu. Dia sadar bahwa waktu merupakan netral dan terus merayap dari detik ke detik, dan dia pun sadar bahwa sedetik yang lalu tak akan pernah kembali. Time is manfaat. Waktu adalah manfaat. Jadi gunakanlah waktu sedemikian rupa. Itu ciri yang pertama. Yang kedua adalah memiliki moralitas yang bersih, yaitu ikhlas. Salah satu kompetensi moral yang dimiliki oleh seseorang yang berbudaya kerja ialah nilai keikhlasan. Sebab ikhlas adalah bentuk dari cinta, bentuk dari kasih sayang dan pelayanan tanpa ikatan.
Sikap ikhlas tidak hanya output dari cara dirinya melayani, melainkan pula input atau masukan yang membentuk kepribadiannya didasarkan pada sikap yang bersih. Ikhlas. Yang ketiga, dari ciri-ciri etos kerja itu adalah memiliki kejujuran. Kejujuran tidak datang dari luar, akan tetapi bisikan dari kalbu yang terus-menerus mengetuk dan membisikkan nilai moral yang luhur. Kejujuran bukanlah sebuah keterpaksaan, melainkan kejujuran merupakan sebuah panggilan dari dalam sebuah keterkaitan. Itu yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4 dari ciri-ciri etos kerja itu adalah memiliki komitmen. Komitmen merupakan keyakinan yang mengikat sedemikian kukuhnya sehingga terbelenggu seluruh hati nuraninya dalam kemudian menggerakkan perilaku menuju arah tertentu yang diyakininya. Dalam komitmen tergantung sebuah tekad, keyakinan yang melahirkan bentuk vitalitas yang penuh gairah. Itu adalah memiliki komitmen. Dan yang terakhir adalah kuat pendirian atau konsisten. Konsisten di sini merupakan suatu kemampuan untuk bersikap taat, pantang menyerah, dan mampu mempertahankan prinsip walaupun harus berhadapan dengan resiko yang membahayakan dirinya. Mereka dapat mengendalikan diri dan mengelola emosinya secara efektif. Nah, itu adalah ciri-ciri etos kerja. Baiklah, anak-anakku sekalian, kita tingkatkan materi berikutnya, yaitu contoh sikap mental etos kerja atau cara menumbuhkan sikap etos kerja. Nah, Jensen Hassinamo 2011 mengemukakan dalam bukunya yang berjudul 8 etos kerja yang profesional yang menjelaskan bagaimana caranya menumbuhkan etos kerja. Nah, ini juga baik atau harus ditiru oleh peserta LDKS untuk menjadikan sebuah sikap etos kerja. Disiplin waktu. Yang pertama adalah kerja sebagai rahmat. Aku bekerja tulus penuh rasa syukur kepada Allah. Kita diberikan suatu tanggung jawab, suatu pekerjaan. Kita bersyukur. Alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan ini. Yang kedua adalah kerja. Kerja adalah amanah. Aku bekerja penuh tanggung jawab. Apapun itu pekerjaannya, kita harus dilandasi dengan rasa penuh tanggung jawab. Kerja adalah panggilan. Aku bekerja tuntas penuh integritas. Kerja adalah kualitas. Kerja adalah aktualitas. Kerja adalah aktualisasi. Aku bekerja keras penuh semangat. Bahkan kerja adalah ibadah. Aku bekerja serius penuh kecintaan. Jadi kalau bekerja sudah mencintai pekerjaan kita, kita tidak akan jenuh, kita akan serius mengerjakan apa yang menjadi pekerjaan kita. Selanjutnya, kerja adalah seni. Aku bekerja cerdas penuh kreativitas. Kembangkan. Kemudian kerja adalah kehormatan. Aku bekerja penuh ketekunan dan keunggulan. Dan yang terakhir adalah kerja adalah pelayanan. Aku bekerja paripurna penuh kerendahan hati. Itu adalah contoh cara menumbuhkan sikap etos kerja. Nah, untuk selanjutnya materi tentang contoh sikap mental. Salah satu sikap mental yang harus dilatih yaitu percaya diri. Salah satunya adalah percaya diri. Dan masih ada beberapa sikap lain yang dikembangkan
Kemudian dalam ilmu pengembangan pribadi, seseorang berusaha atau haruslah bisa bersikap secara positif dan teruji. Nah, contohnya yang bagaimana? Yang pertama adalah cerdas secara emosional. Seseorang yang cerdas secara emosi akan bersikap tegas dan dapat mengendalikan perilaku sehingga menghindari dari perilaku-perilaku yang negatif. Jadi emosi kita dikontrol, dikuasai oleh kita, sehingga kita akan terhindar dari perbuatan atau perilaku-perilaku yang negatif. Contoh yang kedua adalah percaya diri. Nih, dengan sikap yang bermental kuat, dirinya akan memiliki tingkat kepercayaan atau tingkat percaya kepada kemampuannya dan memiliki pengendalian yang kuat atas keraguan serta kegelisahan. Seseorang tanpa ragu untuk menggapai sesuatu dengan mental kepercayaan diri. Kita harus percaya diri bahwa yang kita lakukan, yang kita kerjakan, insya Allah akan berhasil. Jadi sikap mentalnya seperti itu, kita harus percaya diri. Nah, yang ketiga adalah memiliki disiplin. Nah, memiliki disiplin di sini adalah tidak dimiliki oleh semua orang gitu kalau disiplin. Karena sikap ini butuh keteladanan, komitmen dan juga keikhlasan hati kita. Jadi itu individu. Memiliki disiplin itu adalah kepribadian seseorang. Untuk menjadi disiplin perlu waktu dan pembelajaran. Nah, di sini tempatnya LDKS, tempatnya menimba ilmu untuk memiliki rasa kedisiplinan atau rasa disiplin. Setiap individu yang berharap akan hal yang bebas, jika tidak ada hal yang mendisiplinkannya, maka semua akan sia-sia. Jadi dengan adanya LDKS ini, mudah-mudahan semua peserta memiliki rasa disiplin. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Rasa tanggung jawab menjadi modal utama untuk mencapai usaha yang berhasil. Apapun pekerjaannya, apapun pekerjaan atau usaha Anda tanpa tanggung jawab, itu hasilnya pasti tidak sesuai dengan harapan. Nah, tumbuhkan di dalam hati kita itu rasa tanggung jawab yang tinggi. Mental berjiwa bertanggung jawab, memiliki kepribadian dan etika yang baik dan mumpuni. Itu adalah yang keempat. Dan yang kelima adalah mampu bersikap sabar dan ikhlas. Menghadapi kehidupan yang serba instan, cepat dan juga mobilitas yang tinggi memerlukan suatu sikap sabar dan juga ikhlas. Nah, anak-anakku sekalian, peserta LDKS yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, mudah-mudahan apa yang telah Bapak sampaikan menjadi modal utama dalam bekerja, menjadi dasar dalam berkarya, dan menjadi penumbuh sikap mental yang kuat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.